Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Cadel. Agak bindeng ya saya ini ya. Kalau kalian gimana dulur-dulurku? Gimana kabarnya kalian? Sehat ya? Bahagia ya kalian ya? Karena dari dulu sampai sekarang itu kebahagiaan bisa didapat dari hal-hal sederhana kok lur. Yang tinggi itu kan gengsimu. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kamu adalah sabun colek yang mencuci semua kenangan membandelku. Kali ini kita akan mengidul film perampokan yang tidak biasa, yaitu Flypaper tahun 2011. Mengisahkan tentang sebuah bank yang tiba-tiba didatangi oleh dua komplotan perampok sekaligus di saat bersamaan lur. Kedua komplotan ini pun sempat bertikai, namun akhirnya mereka sepakat untuk fokus ke misinya masing-masing, yaitu merampok brankas dan ATM. Namun di lain sisi ada seorang Sandra yang berusaha menguak kejanggalan dari perampokan ini. Seperti apakah keseruan filmnya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semblehe dari dulurku Syahrul ya Cak. Kalau kita udah mati terus disuruh nyebrang jembatan Sirot, apakah boleh pesan ojol? Gini lur, jembatan Sirotol Mustaqim ini kan membentang di atas neraka jahanam ya. Dan kita semua nyebrang nanti setelah kiamat. Mana ada ojol yang masih hidup lur. Jalan masing-masing kita ini lur sesuai keimanan. Jadi nggak mungkin ada yang nawarin, Pak, ojolnya Pak, blok. Monggo skecahkan. Di sebuah bank besar, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di antaranya adalah manajer bank yaitu Gordon, Mitch si teknisi komputer, pegawai bank yaitu Rex, Pak Satpam sebut saja Pak Ijo, dan dua mbak-mbak teller yaitu Mitch dan Caitlin. Sore itu sebelum bank tutup, seorang nasabah bernama Trip datang bukan untuk ngambil atau setor uang lur, tapi dia menukar uang $100 menjadi pecahan uang-uang koin dengan beragam nominal. Meski terdengar aneh, tapi sebagai teller yang harus berdedikasi dan melayani customer dengan baik, Caitlin akhirnya mengambil uang-uang koin sesuai permintaan Trip. Sambil menunggu, Trip pun mengajak ngobrol ngalur ngidul dan bertanya kapan Caitlin akan menikah, karena dia melihat banyak hadiah pernikahan di belakang mejanya. Mitch yang dari tadi nguping pun mengatakan jika 2 hari lagi Caitlin akan menikah di Brunei dengan pria kaya, meski Mitch belum pernah bertemu dengan tunangannya Caitlin. 157 quarters and 557 dimes, please. How do you know I'm getting married? Oh, my wedding gifts. Very nice hi, to we meet don't you. actually with customers. Oh, right. My fiance's well off, yes. In 2 days. 5, 6, and 1 makes 7. Di saat yang sama, trio perampok sebut saja Sarip si alih teknologi, Supar si kacamata, dan pemimpinnya Sugeng berniat mengeruk semua uang di dalam brankas dengan perencanaan yang terstruktur dan matang lur. Setelah menyamar sebagai kuli proyek, mereka berhasil masuk ke gedung bank dari rooftop, juga mematikan seluruh alarm serta mengacaukan jaringan komunikasi dengan alat. Akan tetapi rencana mereka berantakan karena datangnya 2 perampok begajulan yang berniat untuk mengeruk uang-uang di ATM dengan cara barbar. Sebut saja mereka Katmijo dan Kadirin. Inilah kertas anti lalat. Cell phone scramblers live. Go. It's a robbery! What the f*** do you think you're doing here? Begitu melihat 2 komplotan perampok datang, Trip langsung melompat ke belakang meja teller untuk melindungi Caitlin. Mitch dan Caitlin juga tidak bisa membunyikan alarm darurat ataupun menelpon polisi karena semua jaringan sudah dimatikan oleh trio perampok. Adu mulut pun sempat terjadi antara 2 komplotan ini dan Sarip memaksa Mitch untuk memblokade semua pintu melalui sistem. Lalu tiba-tiba seorang nasabah ditembak, entah siapa yang melakukannya, dan baku tembak antara 2 komplotan perampok pun terjadi lur.
Dengan telepon yang tersambung ke semua speaker, Tripp meminta baku tembak dihentikan karena dia ingin mengecek kondisi nasabah yang barusan tertembak, dan ternyata dia sudah tewas. Mengetahui tujuan dua komplotan perampok berbeda, Tripp pun malah menyarankan mereka segera menyelesaikan aksinya masing-masing agar tidak ada lagi yang terluka. Trio perampok menggasak uang di brankas, sedangkan dua perampok barbar mengambil uang-uang di ATM, yang akhirnya mereka semua pun setuju, lur. Setelah itu semua sandera dimasukkan ke sebuah ruangan, handphone mereka disita, dan pintu serta jendelanya dipilok agar mereka tidak bisa melihat perampokan yang terjadi. Selain itu, trio perampok juga membuka poster ruangan kosong di depan pintu masuk agar seolah-olah bank baik-baik saja, ya kan? Sangat-sangat terorganisir lah pokoknya, lur. Lalu Supar memberitai semua orang bahwa mereka akan tetap di ruangan tersebut sampai bank buka jam 5 esok pagi. Dan di saat itu para perampok pastinya sudah kabur dari sana. Semua orang diperbolehkan menelpon keluarganya hanya sekali saja untuk mengabarkan jika mereka baik-baik saja dan tidak bisa pulang malam itu, agar tidak ada yang curiga jika mereka sedang disekap. These guys. Now, this bank opens at 5 a.m. Colleagues and I will be long gone. Welcome home tonight. So we're going to give you each one phone call, and you will be convincing, or I will blow you. Semua orang pun telepon ke keluarganya, termasuk Caitlin yang menelpon calon suaminya jika dia batal terbang malam itu dengan alasan emaknya lagi sakit. Sedangkan Tripp tidak telepon siapa-siapa karena dia mengaku hidup sebatang kara. Lalu ketika Sugeng selesai membolongi pintu brankas dengan las, kini giliran Sarip yang memasukkan alat canggihnya untuk membuka kunci brankas. Sementara itu Tripp mengetahui nama nasabah yang tewas, yaitu Jack, karena tadi dia sempat mengambil dompet. Namun Tripp merasa janggal dengan kematian Jack karena seharusnya dua komplotan perampok tidak akan berani menembak Sandra kecuali di kondisi yang sangat mendesak. Dari kartu-kartu di dompet Jack, Tripp pun semakin merasa aneh karena tidak ada kartu dari bank tersebut. Apalagi Tripp juga sempat melihat Jack yang celingak-celingukan di dalam bank. Entah apa tujuan Jack sebenarnya, lur. Remember when you just needed a gun in a brown paper bag? Jack Hayes and his bank, they had no business here. Opening up a new account. He was loitering at the check writing. He was opening up a new account at one of the bank officers. Setelah itu Tripp berusaha mencari jalan keluar dari ruangan itu dengan cara masuk ke atas plafon. Di lain sisi, tololnya dua perampok kacrut berusaha menghancurkan ATM dengan bom. Dan saking besarnya daya ledakan, kaca pintu ruang Sandra sampai pecah, komputer Sarip sempat konslet, sedangkan Tripp jatuh ke ruang sebelah. I'm good. Make it rain, baby. Did we blow the ATM? Untungnya komputer Sarip masih hidup meski proses membuka brankas harus dimulai lagi dari awal dan membutuhkan waktu kira-kira 1 jam. Sarip yang sudah muak dengan Katmijo dan Kadirin karena sudah menghambat aksi perampokan mereka, akhirnya membuat perhitungan dengan menembak telinga Kadirin. Sementara itu karena para Sandra bisa keluar dari ruangan, mereka pun akhirnya dipindahkan oleh Sarip ke ruang manajer, termasuk Tripp yang berusaha negosiasi dengan Sugeng. Tripp yang memang ahli dengan angka mencurigai mas-mas teknisi komputer Mitch yang mungkin bekerja sama dengan perampok. Karena saat diberi kesempatan menelpon, Mitch hanya menekan 10 tombol angka saja. Padahal nomor telepon di Amrik adalah 11 angka. Dan itu artinya Mitch berpura-pura menelpon istrinya. Tripp yakin Mitch pasti menjual informasi kapan sistem keamanan bank akan lumpuh sesaat ketika komputer merestart ulang sistemnya setiap hari di saat bank akan tutup. Kemungkinan Mitch menjual informasi itu ke dua komplotan perampok sekaligus agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Sampai akhirnya Mitch pun mengaku jika dia memang pernah menjual informasi tersebut. Akan tetapi Mitch hanya melakukannya sekali saja karena seseorang telah membayarnya. Namun Mitch tidak tahu siapakah pembeli informasi tersebut. The information when the alarms would be down. Double the cash, double the robbery. That's 11 buttons, but you only pressed 10. I count everything, okay? I only did it once. Even know who to. They paid me in cash. Ketika Sarip lanjut membuka pintu brankas, ternyata masih ada bagian yang harus dilubangi lebih dalam dan lagi-lagi akan memakan waktu 1-2 jam, lur. Sarip dan Supar pun sempat bertikai yang akhirnya dilerai oleh Sugeng. Supar juga merasa perampokan mereka kali ini banyak hambatan, mulai dari model brankas yang agak jadul sampai komplotan perampok lain yang datang bersamaan.
Di lain sisi, Katmijo dan Kadirin masih berusaha menjebol ATM, yang mana ledakan tadi masih belum cukup karena ATM memiliki 2 lapis pelindung. Tak lama kemudian Sarip pun datang dan mereka malah berdebat tentang siapakah perampok bank yang paling diburu oleh FBI untuk menunjukkan seberapa terkenalnya mereka. Gak penting banget sumpah sih lur. Sarip akhirnya membuka website buronan perampok yang paling dicari se-Amrik. Di peringkat pertama ada Viselus Drum yang sudah melakukan banyak perampokan, bahkan pernah membunuh 20 orang untuk melancarkan perampokannya. Di peringkat kedua ada Mick Nealon dan peringkat ketiga ada Alexis Black, di mana ketiga buronan perampok teratas ini masih belum diketahui sosoknya oleh FBI karena sangat lihai saat melakukan aksi kejahatannya. Sedangkan Sugeng dan Supar yang sudah bekerja sama selama 15 tahun berada di peringkat ke-12. Sarip yang anak baru ada di peringkat ke-68. Namun di penipuan digital, Sarip ada di peringkat ke-4. Kalau dua perampok kacrut Katmijo Kadirin gimana, Cak? Peringkat 674 mereka lur. Sangat-sangat amatir memang ya kan? Number 1, Viselus Drum. Man, he's overrated. Mick Nylon and his crew. She's pretty good for a girl. Number 674. There's me, 68, 4 in Cybergrid. Darian and Weinstein, they've been at it for over 50. Selagi Sugeng lanjut membolongi brankas, Supar disuruh mengantar para sandera yang ingin pergi ke toilet. Ketika Trip dan Caitlin diantar, tanpa sengaja Trip menemukan night vision di sana yang bisa membantunya melihat dalam gelap dan langsung dia sembunyikan. Setelah itu giliran Satpam Paijo dan Mitch sampai muntah bolak-balik karena khawatir masuk penjara akibat membocorkan informasi bank yang sangat penting. Supar pun akhirnya mengantar Mitch ke dapur untuk mencari obat diare. Sedangkan Sarip lanjut mengantar sandera lain ke toilet, yaitu Mbak-Mbak nasabah Semlehoi dan Pak Manajer Gordon. Di lain sisi, Katmijo Kadirin butuh bantuan dari Sandra untuk mengaktifkan bom di ATM, yang akhirnya Trip mau menjadi sukarelawan. Namun sebenarnya Trip berencana mengecek mayatnya Jack untuk mencari petunjuk lainnya. Ketika bom sudah dinyalakan, anehnya tidak meledak sama sekali, yang membuat Katmijo uring-uringan. Sementara Trip yang diam-diam mengecek mayat Jack menemukan pistol di dalam sakunya. Dan jelas itu artinya Jack bukanlah nasabah biasa ya kan lur? This bank hate us! Trip pun mengingat-ingat kejadian penembakan Jack, dan karena dia memegang pistol, semua perampok pun panik dan meminta Trip segera menjatuhkan pistolnya. Setelah pistol diserahkan ke Sugeng, Sugeng pun tahu jika pistol tersebut biasa digunakan oleh FBI. Mendengar itu, Trip pun menyimpulkan bahwa kedatangan Jack ke sana karena dia sudah mendapat informasi tentang perampokan yang akan terjadi. Lalu Trip mulai menganalisa kejadian penembakan Jack, di mana saat itu Katmijo, Kadirin, Sugeng dan Sarip saling menodongkan pistol, sedangkan Jack ada di sisi yang berbeda, dan kemungkinan besar yang membunuhnya adalah Supar dari lantai 2. Lalu tiba-tiba bom di ATM pun baru meledak karena respon dari pemicunya terlambat, dan sayangnya semua uang di dalam ATM hangus terbakar lur. Darian and Gates were on the wrong axis, so we're peanut butter and jelly. The stairs there's bullets flew north-south, the blood splattered east-west. Murderer must be Weinstein. Trip, Sugeng, dan Sarip pun mencari keberadaan Supar yang ternyata sudah tewas di dapur. Begitu pula dengan teknisi komputer Mitch, dan sepertinya mereka saling menembak. Entah dari mana Mitch mendapatkan pistol. Setelah Sugeng dan Sarip pergi dari sana, Trip menemukan alat bernama clicker di dalam mulutnya Supar yang sebelumnya digunakan oleh trio perampok untuk membuka dan menutup pintu ke gedung bank. Sementara itu Sugeng sudah menyerah dengan situasi di sana. Dia berencana untuk segera kabur dan meninggalkan Sarip begitu saja. Namun karena kehilangan clicker, Sugeng akan menjebol pintu dengan las-lasan miliknya agar bisa kabur ke rooftop gedung. Tapi tiba-tiba I'm incomplete. Now there is only one robbery team to free. semua orang pun terkejut melihat mayat Sugeng yang tiba-tiba jatuh. Dan sekarang Sarip memutuskan untuk bekerja sama dengan Katmijo Kadirin, lalu memerintahkan mereka membawa Sandra kembali ke ruangan. Selanjutnya Sarip akan kembali membobol brankas, dan karena sudah tidak punya las untuk membolonginya, maka Sarip akan menggunakan peledak milik Katmijo Kadirin.
Akan tetapi Trip lagi-lagi berusaha melawan perampok dengan cara masuk ke atas plafon. Ketika Trip masuk ke ruang fotokopi, dilalahnya dia ketahuan Kadirin dan Trip pun memberitahu jika detonator bom telah dimodifikasi oleh seseorang agar ledakannya terlambat. Itu artinya ada sosok yang sengaja memodifikasi detonator dan ingin membunuh Katmijo Kadirin. Sampai akhirnya Kadirin menjelaskan bahwa mereka berdua merampok bank tersebut setelah mendapat kiriman fax dari Viselus Drum, buronan nomor 1 FBI, yang memberitahu kapan sistem keamanan bank akan lumpuh sesaat. Selain itu, Katmijo dan Kadirin juga pernah dipekerjakan oleh Drum sebagai umpan saat dia melakukan aksi perampokan besar. Namun mereka berdua tidak pernah tahu bagaimana sosok Drum. Whoever modified these is trying to kill me. Marcellus Drum. His check's clear and his info was straight. We were decoys for him when we pulled this big heist downtown. Di ruang penyekapan, Caitlin ngobrol-ngobrol dengan Pak Manajer Gordon, dan Gordon mencurigai Rex adalah komplotan perampok karena beberapa hari lalu dia sempat mengukur luas berangkas. Lalu tiba-tiba Gordon yang memiliki penyakit diabetes lumayan parah tiba-tiba pingsan dan semua orang pun panik mencari obat penurun gula. Akan tetapi Kadirin sadar jika pistolnya telah menghilang, yang pastinya barusan diambil oleh Trip, ya kan? Setelah obat penurun gula disuntikan, kondisi Gordon pun berangsur-angsur membaik. Lalu Trip menodongkan pistol yang baru dia colong dari Kadirin untuk mengancam ketiga perampok tersebut dan bertanya ke Sarip siapakah yang menyuruh trio perampok datang ke sana. Sarip akhirnya memberikan fax yang trio perampok dapatkan, dan ternyata fax itu juga dikirim oleh Viselus Drumler yang menyarankan mereka untuk merampok bank tersebut. Sebagai gantinya, Trip pun mengembalikan clicker ke Sarip, juga mengembalikan pistol milik Kadirin. Suppose you'll be needing this. That is our way out of here. Facts was all we got, all right? You f***ing marbles! You just lost your gun privileges. Go on. All right, I'm sorry. Setelah masuk ke ruang penyekapan, betapa terkejutnya semua orang karena si Mbak Semelehoy sudah tewas dan terdapat fax di dalam penopang semongkonya. Ternyata Mbak ini adalah karyawan dari bank lain dan dia juga disuruh oleh Viselus Drum datang ke bank tersebut. Sampai akhirnya Trip sadar bahwa semua insiden yang terjadi bukanlah perampokan biasa. Di saat yang sama, Sarip sudah memasang peledak di lubang pintu berangkas dan Trip pun memberitahu bahwa Viselus Drum lah dalang dibalik semua ini. Menurut Trip, Viselus Drum sedang mengalami suatu masalah besar dan dia sengaja membunuh orang-orang yang berhubungan dengannya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Lalu Trip mulai menjelaskan teorinya bahwa Jack si FBI kemungkinan sudah mengejar Drum selama bertahun-tahun hingga akhirnya mengetahui Drum ada di bank tersebut. Mitch pernah membantu sebagai hackernya Drum. Mbak Semelehoy adalah perwakilan dari bank lain yang mencuci uang-uang hasil kriminalitasnya Drum. Sedangkan dua komplotan perampok pernah bekerja untuk Drum. Dengan kata lain, Drum ada di antara mereka. Selama ini dialah pembunuhnya, namun dibuat seolah-olah kecelakaan atau mereka saling membunuh. Pertama-tama adalah Supar yang membunuh Jack si FBI atas perintah Drum. Lalu Mitch dan Supar dibunuh karena Mitch tahu kapan sistem keamanan lumpuh. Sugeng dibunuh dengan cara memodifikasi las-lasannya agar meledak. Mbak Semelehoy dibunuh karena dia pencuci uang. Sedangkan yang lainnya juga akan dibunuh agar tidak ada yang menjadi saksi mata dari insiden tersebut. Trip sadar Drum ada di antara mereka sejak dia menemukan clicker di dalam mulut Supar, yang kemungkinan Supar sengaja menyembunyikannya agar Drum tidak bisa kabur dari bank tersebut. Trip mengibaratkan kejadian ini seperti kertas anti lalat dan mereka semua adalah lalat-lalat yang terperangkap. He's gonna kill a bunch of people who are all connected, but he can't look like he's... Just think about it. The blowtorch. The explosive. Exactly the right. Weinstein must have hid the click Viselus Drum from getting out of it. The money's like flypaper. It's just a lure to get you here so Drum can kill. Akan tetapi Sarip tidak percaya omong kosong tersebut. Dia akhirnya berhasil meledakkan pintu bunker dan terlihat banyak uang di dalam sana. Selagi Sarip, Katmijo, dan Kadirin memasukkan uang ke dalam tas, semua sandera diam-diam mengambil senjata para perampok. Akan tetapi bukannya melawan, mereka semua malah berniat kabur bersama tiga perampok yang tersisa
karena takut dibunuh oleh Visselius Drum. Namun Trip mengatakan jika itu percuma karena baterai alat clicker sudah disembunyikan oleh Drum dan mereka tidak akan bisa kabur dari sana. Tiba-tiba Caitlin pun menodongkan pistol ke Trip dan menuduhnya sebagai Visselius Drum karena sejak awal gelagatnya mencurigakan. Semua orang pun jadi ikut-ikutan menuduh lur. Trip berusaha kabur ke lantai 2 dan tangannya sempat terkena tembakan. I'm going too. I want to go with you. Don't forget me. Then setting up the perfect crime to solve it bit by. You took the battery to keep us here. No. Setelah membebet luka tembak dengan lakban, Trip langsung mematikan listrik dan dalam kondisi gelap tersebut, Drum yang sudah memakai night vision menembak Paijo juga Sarip. Semua orang pun panik dan berlarian sampai akhirnya listrik kembali dinyalakan oleh Caitlin. Setelah itu Trip menjelaskan bahwa dia sengaja mematikan listrik karena dia tahu Visselius Drum yang asli pasti akan mengambil night vision di toilet atas untuk membunuh dalam kegelapan. Sesuai dugaannya, Drum pun masuk ke toilet yang ternyata adalah Gordon lur, dan selama ini jabatan manajernya hanyalah kedok belaka. Kini semua orang berpihak pada Trip dan mereka menodongkan pistol ke arah Drum. Di saat terdesak, Drum pun memberi penawaran dengan memberikan $2 juta untuk masing-masing dan tidak akan bisa terlacak. Namun karena Gordon akan menembak, sontak mereka semua pun menembaknya duluan. Dan akhirnya Untraceable. All of you. $2 million. You can't kill all of us. Can he? No. Setelah kematian Visselius Drum, Trip pun memberikan clicker yang sudah terisi baterai ke Katmijo dan Kadirin agar mereka bisa kabur dari bank. Bukan hanya itu lur, Caitlin juga mempersilahkan duo kacut perampok ini untuk mengambil tas-tas berisi uang yang mereka masukkan sebelumnya karena semua uang di bank sudah diasuransikan. Pagi harinya polisi, ambulan dan media pun berdatangan. Lalu Trip yang lukanya sudah diobati mengaku ke polisi jika semua uang telah dirampok oleh Katmijo dan Kadirin. Sedangkan Caitlin akan pergi dari sana untuk menemui tunangannya dan kotak-kotak hadiah pernikahan dibantu dibawakan oleh polisi. Namun ketika masuk ke mobil, ternyata Trip sudah ada di dalam dan dia tahu bahwa isi dari kotak-kotak pernikahan itu adalah uang-uang bank yang sangat amat banyak lur. Ya, Caitlin yang teller baru di sana memang berniat merampok sejak awal dan berpura-pura akan menikahi seorang pria. Namun sebenarnya itu adalah bagian dari rencana kaburnya. Awalnya Caitlin ingin mengambil banyak uang saat sistem keamanan lumpuh sementara. Namun datangnya dua komplotan perampok mengacaukan rencananya. Sampai akhirnya ketika Trip mematikan listrik, di momen itulah Caitlin segera memindahkan seluruh uang di tas-tas perampok ke dalam kotak-kotak pernikahannya, lalu ditukar dengan banyak majalah ke dalam tas. Trip pun memuji kejeniusan Caitlin dan mengungkapkan bahwa dia sudah jatuh cinta saat pertama kali bertemu Caitlin. Selain itu, Trip ingin bekerja sama dengan Caitlin untuk melakukan perampokan bank-bank lainnya dan mereka pasti akan menjadi tim yang hebat. Alhamdulillahnya Caitlin pun setuju karena dia juga jatuh cinta dengan Trip. Lalu Caitlin memberitahu nama aslinya, yaitu Alexis Black, buronan nomor 3 FBI. Sedangkan Trip mungkin saja dia adalah buronan nomor 2 lur, yaitu McNilan. Ooh, wow, some people like to give cash. And when I kill the lights, you... Isn't it obvious? Long con, no violence. You already know we make great team. Honestly, I think I'm in love with you. Too soon to say that. What's your real name? Black number 3 in bank. Buyar, daripada rampok bank, mending rampok hati abang. Ya, gak jelas, bro. Assalamualaikum.